Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Febrina Diartanti, Ibu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Ibu Endardi Wahyuni, dan Bu Nur Aini SPD sebagai CGP Angkatan 9 Kabupaten Bojonegoro, serta teman-teman yang kami sayangi. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada acara setengah siang ini untuk mengikuti aksi nyata modul 1.4 budaya positif, diseminasi budaya positif dari Bu Nur Aini dengan keadaan sehat. Dan yang kedua kalinya, sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak nanti kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir pada acara diseminasi budaya positif yang akan dilakukan oleh Bu Eni untuk melengkapi tugasnya Bu Eni. Sebelum kita mulai acaranya, marilah kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, acara yang pertama, acara pembukaan dengan sambutan yang akan diberikan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, mohon maaf, saya di depan memberi Ibu Evi selaku Kepala Sekolah, karena beliau nanti akan ada kegiatan PPG pada Zoom. Jadi alhamdulillah masih bisa mengikuti acara ini. Pertama-tama marilah kita memberikan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya serta kesehatan pada kita semua bisa berkumpul bersama di acara diseminasi budaya positif yang akan dilakukan oleh Bu Nur Aini SPG selaku CGP Angkatan 9. Yang kedua, tak lupa sholawat dan salam senantiasa kita aturkan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Kepada teman-teman dan juga Bu Eni selaku CGP Angkatan 9, mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan dampak yang positif kepada rekan-rekan semua, rekan guru di SLB Harapan, dan mudah-mudahan nanti bisa memberikan pengaruh yang baik dan pengaruh yang positif untuk rekan-rekan yang lainnya untuk bisa mengikuti kegiatan CGP yang nantinya juga bisa membuatkan kompetensi yang bagus untuk guru-guru kita di SLB Harapan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan lancar dan bisa menjadikan kegiatan yang lebih baik lagi di depannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Harapan.
Semoga harapan-harapan beliau akan terlaksana untuk tercapai pada pagi hari ini. Semangat nih teman-teman. Semangat. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita perhatikan untuk paparan yang akan disampaikan oleh Bu Nur Aini, CGP Angkatan 9 Kabupaten Bojonegoro tentang diseminasi budaya positif. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Febri Mutia Atanti SPD. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Edel Wahyuni SP, serta teman-temanku, Bapak Ibu guru yang berbahagia. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah kalian berikan, yang sudah meluangkan waktunya hari ini. Bapak Ibu guru ada yang kegiatan terapi maupun kegiatan keterampilan. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Sambil berdiri ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru semuanya sudah menghadiri acara diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 guna memenuhi acara kegiatan CGP Angkatan 9 Kabupaten Bojonegoro. Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai acara ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu guru semua untuk exhibiting dulu ya. Masih semangat semuanya? Semangat. Biar tidak tegang, mari kita exhibiting dulu ya. Saya mohon untuk Bapak Ibu guru semua berdiri. Di sini permainannya ada gajah dan semut. Pasti Bapak Ibu guru semua sudah membayangkan gajah itu gimana? Besar. Gajah itu besar ya. Kalau semut kecil. Nanti kalian mempraktekkan kalau saya bilang gajah nanti seperti ini gajah. Kalau semut kecil. Tetapi di sini saya meminta untuk kebalikannya. Nah, perhatikan. Kalau saya bilang gajah, nanti semut kecil. Kalau saya bilang semut, nanti gajah. Nanti besar ya. Kita mulai ya. Gajah. Semut. Gajah. Semut. Semut gajah. Terlalu cepat ya. Lagi gajah. Kamu beda ya. Lagi ya. Semut. Gajah semut. Oke, terima kasih. Tidak usah ketang-ketang Bapak Ibu. Ini sambil bersantai. Di sini saya tidak menggurui Bapak Ibu semua, tetapi di sini saya ingin sharing, ingin apa ya? Diberikan masukan atau kritikan apa yang sudah saya sampaikan melalui CGP Angkatan 9 ini. Di sini sebelum saya untuk memaparkan diseminasi budaya positif, saya ingin menjelaskan sedikit tentang modul yang ada di LMS di CGP Angkatan 9 ya. Di situ ada beberapa paket modul. Di sini untuk budaya positif ada di paket modul 1. Di dalam paket modul 1 ada 4 item, yaitu modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan yang terakhir ini
modul 1.4. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama modul 1.1. Di dalam modul 1.1 adanya pemikiran Ki Hajar Dewantara. Siapa itu Ki Hajar Dewantara? Bapak Pendidikan Nasional. Di situ ada semboyan. Semboyannya apa Bapak Ibu Guru? Ingarso sumtulodo, ingatyo masakoso, tuturi dadayani. Nah, di situ ada 3 semboyan. Yang pertama, ingarso sumtulodo, yang artinya di depan memberikan contoh atau panutan kepada anak didik kita agar anak didik kita bisa menjadi pribadi yang baik. Kemudian ada ing matyo mangun karso, yang artinya di tengah. Di tengah kita sebagai guru memberikan semangat untuk anak-anak agar tetap mengerjakan materi-materi yang diberikan oleh Bapak Ibu. Yang ketiga, tuturi handayani, yang artinya di belakang. Di belakang kita memberikan semangat atau dorongan untuk anak-anak berprestasi, untuk anak-anak melakukan kegiatan yang lebih baik lagi. Nah, di situ tujuan pendidikan zaman kolonial. Di zaman kolonial, pada zaman Ki Hajar Dewantara itu ditujukan hanya untuk kalangan atas. Jadi di situ ada perbedaan ya Bapak Ibu Guru. Di zaman kolonial itu adanya perbedaan untuk kalangan yang di atas sama kalangan yang di bawah. Untuk pendidikannya yang di kalangan di atas itu diberikan pembelajaran yang lebih. Jadi untuk pemerintahan saja, untuk kalangan-kalangan yang mampu. Tetapi untuk kalangan yang di bawah hanya diberikan calistung. Ya, jadi perbedaannya di zaman kolonial itu sangat-sangat tidak mendukung ya. Di situ pada zaman Ki Hajar Dewantara anak-anak dituntut untuk berpihak pada murid. Kalau zaman dulu Bapak Ibu Guru pasti di waktu SD pernah nggak mengalami kalau gurunya mengajar sendiri di papan, ditulis sendiri di papan, kemudian diterangkan sendiri, tetapi anak-anak tidak memperhatikan. Seperti itu ya, anak-anak ibu kerjakan ini, anak-anak manut kerjakan, anak-anak nanti PR-nya ini. Nah, jadi untuk sekarang kita sebagai guru penggerak, saya sebagai guru penggerak maupun Bapak Ibu guru semua diharapkan untuk memberikan pengajaran yang berpihak pada murid. Jadi tidak hanya guru saja yang menerangkan di depan, tetapi anak-anak juga bisa menggantikan Bapak Ibu guru menerangkan materi atau bisa berdiskusi. Nah, itu paparannya yang untuk modul 1.1 tentang Ki Hajar Dewantara. Yang kedua yaitu modul 1.2. Di situ modul 1.2 adanya nilai dan peran guru penggerak. Nah, di guru penggerak itu ada nilai-nilainya. Yang pertama yaitu mandiri, kemudian berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Ada 5 nilai guru penggerak ya. Kemudian ada peran guru penggerak. Di sini peran guru penggerak adanya menggerakkan komunitas belajar, menjadi coach bagi guru lain. Kemudian yang ketiga meningkatkan kepemimpinan murid di sekolah. Kemudian membuat ruang kolaborasi. Yang terakhir menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi di modul 1.2 itu adanya nilai dan peran guru penggerak. Kita sudah menerapkannya di sekolah seperti menggerakkan komunitas belajar. Kita
setiap bulan sudah adanya komunitas praktisi, yang kemarin sudah kita terapkan setiap awal bulan kita Bapak Ibu guru mengikuti kompetensi guru, Nah, kemudian yang ketiga yaitu modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak. Bapak Ibu guru semua, kemarin saya sudah adanya pendampingan individu juga yaitu tentang visi guru penggerak. Nah, apa itu visi Bapak Ibu? Pandangan, tujuan, apalagi? Tujuan ya. Jadi visi itu mewujudkan cita-cita pendidikan nasional, ya. Jadi visi itu gambaran atau cita-cita masa depan. Nah, visi itu pasti di sekolah manapun, baik di SLB Putra Harapan maupun di sekolah reguler pasti memiliki visi. Nah, visi di SLB Putra Harapan yaitu terwujudnya peserta didik berkarakter, berketerampilan dan berprestasi. Seperti yang kemarin sudah saya jelaskan, yaitu mengenai visi sekolah kita ada yang berkarakter. Berkarakter itu apa Bapak Ibu guru? Contohnya untuk sekolah kita disiplin bisa, apalagi tanggung jawab, kreatif, jujur, santun, sopan, itu ya karakter untuk siswa kita. Kemandirian kalau di sekolah kita ya, kemandirian anak itu penting sekali, apalagi kalau di sekolah yang berkebutuhan khusus, sangat-sangat butuh pendampingan dan juga kemandirian. Kemudian ada berketerampilan. Pasti di sini Bapak Ibu guru berketerampilan banyak sekali di sini. Apalagi apa saja Pak Budi? Cuci motor, ada sulap, mesin menjahit, boga, sablon, ria kayu, budidaya tanaman. Alhamdulillah di sekolah kita banyak sekali keterampilannya. Kemudian ada prestasi. Nah, kemarin murid kita Siha alhamdulillah juara 2 nasional hambatan penglihatan catur Nah, itu gambaran untuk modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Sekarang saya ingin menjelaskan untuk budaya positif modul 1.4. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari bekerja bersama, berkolaborasi, saling mendukung dalam mewujudkan budaya positif di SLB Putra Harapan kita tercinta. Semoga SLB Putra Harapan semakin sukses dan jaya. Harapan jadi nyata. Nah, di sini ada konsep utama modul 1.4 budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, yang terakhir segitiga restitusi. Untuk pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdasarkan
berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan belajar dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu untuk pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian yang disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin. Nah, disiplin ini menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin itu pasti patuh ya, untuk patuh. Jadi cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan intrinsik. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman ataupun hukuman. Jadi di sini disiplin positif biasanya kita berikan untuk anak-anak yang suka datang terlambat. Nah, di situ anak-anak diterapkan untuk selalu disiplin positif. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Bapak Ibu guru, di sini yang pertama bertahan hidup. Nah, di sini bertahan hidup itu contohnya kita bila ingin bertahan hidup harus minum, kita harus memberi makan, minum, jajan, pangan, apalagi jajan. Ya, jadi kita gimana caranya untuk bertahan hidup? Nah, harus memenuhi semua itu ya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Apa itu kasih sayang dan rasa diterima? Pada hari ini saya bisa di depan sini di acara diseminasi budaya positif diterima oleh Bapak Ibu guru semua, mau menghadiri acara saya, mau menyempatkan waktunya untuk saya. Itu berarti kalian sayang sama beliau ya. Salam ya. Iya, terima kasih Bapak Ibu guru semuanya mau menyempatkan waktunya mendengarkan cerita saya. Semoga nanti bisa diterima dengan baik. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan apa ya penguasaan itu? Mau merasa diakui? Oh iya, diakui hebat ya. Terus apa lagi Pak? Hargai. Ya, jadi di sini penguasaan. Misalnya kita contohkan pada anak didik kita ya. Penguasaan contohnya kalau di sini ada dia kan sering berprestasi. Dia pengen dihargai temannya, pengen diakui temannya. Jadi dia menonjolkan apa prestasinya biar anak-anak takut sama dia. Aku hebat seperti itu ya. Aku bisa apa juara apa saja. Nah, seperti itu ya penguasaan. Jadi ingin diakui semua orang kalau dia itu bisa. Kemudian kebebasan. Untuk kebebasan berarti apa? Bebas sih. Bebas apa? Yang mau diatur. Kemudian ingin menang sendiri. Bebas berpendapat, bebas berekspresi, ya. Iya, kayak murid kita yang lambung sering posel-posel itu bebas. Jadi mereka tidak diatur, tidak
terbatas, pengen tidur ya tidur, pengen belajar tangan yo nggak apa-apa ya. Jadi bebas di sini. Misalnya kalau anak-anak apa ya di kelasnya Bundela itu ada setiap hari Rabu membawa bekal. Kamis. Setiap Kamis berada. Ganti ya Bundela. Setiap Kamis ya. Oh ya Rabu beda. Itu kan ya. Oh ya. Anak-anak setiap hari Rabu dan Kamis kan membawa bekal gitu. Jadi kadang mungkin ada yang jahil, misalnya Fauzan, dia mengambil makanan temannya, itu kan bebas ya. Gimana? Ya. Ya. Gurunya juga jahil ya, mengambil PCP ya, PCP enak atau enggak masakan orang-orangnya. Gimana? Oh gitu. Oh itu ya. Jadi harus dicicip dulu, dulu ya, biar nanti aman pada itu ya. Nanti kalau kasih nanti kan darah tinggi. Lihat sekali. Iya, jadi di situ bebas ekspresi boleh, bebas tadi mengambil makanan temannya, dia merasa bebas, wah merdeka, ya. Kemudian yang terakhir kesenangan. Nah, Bapak Ibu guru pasti punya banyak bayangan. Aku senang apa yo? Healing, loh, selera healing, jalan-jalan, refreshing. Masih tanggal tua ini, check out shopping, ya, belanja, jadi kesenangan belanja. Jadi kesenangan itu bebas ya, mau senang apa healing atau kemanapun itu kesenangan. Tadi saya contohkan lagi untuk teman Fauzan, dia senang mengambil makanan temannya, itu dia senang dengan apa yang diambilnya itu. Kemudian motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi adalah sebuah dorongan yang timbul pada diri manusia secara sadar atau tidak sadar melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melaksanakan disiplin diri karena takut akan hukuman, itu merupakan motivasi ekstrinsik, ya. Jadi motivasi di luar ekstrinsik, hukuman, dia tidak nyaman. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan. Murid melaksanakan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan penghargaan. Itu merupakan motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri. Murid melaksanakan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya. Itu merupakan motivasi intrinsik dari dalam diri, ya. Jadi yang pertama tadi itu ketidaknyamanan dan hukuman, karena dihukum jadi siswa itu tidak nyaman. Kemudian dia pengen dihukum tapi pengen mendapatkan penghargaan atau imbalan. Kemudian yang tadi menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri itu karena dia sadar akan kesalahannya. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama ini ada hukuman. Hukuman itu pasti menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Jadi setiap anak jika mendapatkan hukuman pasti merasakan apa yang ada di sini, yaitu menyakitkan. Pasti dia merasa tersakiti ya, padahal dia salah. Kemudian dia tidak nyaman. Tidak nyamannya ketika dia
misalnya dihukum di luar kelas, pasti dia tidak nyaman dilihat banyak orang. Kemudian murid takut jika ketemu guru itu yang sudah menghukum, pasti sembunyi takut karena ada Pak Budi, trauma ya. Kemudian memaksa, jadi hukuman itu memaksa dan harus dilaksanakan. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan, kadang dia menyembunyikan takut kalau dia dihukum. Kenapa terlambat? Ya alasannya banyak sekali. Misalnya tadi mobilnya mogok atau apa. Kemudian murid menjadi rendah diri, dia merasa gampang menyerah, gampang takut. Kemudian penghargaan ini pasti tidak efektif, merusak hubungan atau iri. Kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Jadi jika disiplin dengan identitas gagal ini, untuk penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan, sifat iri. Misalnya kalau di kelas ada untuk sistem ranking atau anak itu mampu gurunya ngasih permen, ngasih maksudnya hadiah yang lebih, pasti banyak keirian untuk yang lainnya. Gitu ya. Pasti ada sifat iri meskipun anak itu mampu. Kemudian tadi ada menghukum dengan sistem ranking. Untuk kurikulum sekarang berbeda dengan kurikulum yang K13. Untuk kurikulum Merdeka ini tidak ada ranking. Jadi semua rata tidak ada pembatasan ataupun nilai-nilai yang harus ditinggikan apa direndahkan. Jadi semuanya sama, tidak ada ranking. Jadi sama-sama dihargai itu hasilnya. Selanjutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi. Apa itu restitusi? Ada yang tahu? Ya, ini di sini ada restitusi. Sudah ada ini pengertian restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini restitusi itu hukuman, tetapi ada solusi. Nah, di sini ada solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan. Jadi untuk ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahannya, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Fokus pada karakter, bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi untuk restitusi itu ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, keyakinan kelas. Untuk restitusi ini kita tunjukkan ke siswa yang melakukan kesalahan seperti sering terlambat, tidur di kelas,
memakai seragam yang tidak lengkap. Ya, itu nanti kita restitusi. Seperti contohnya kemarin saya merestitusi murid saya Naura. Dia pada saat jam pelajaran tidur di kelas, tiba-tiba dia tidur. Kemudian saya menanyakan, kenapa tidur di kelas? Kenapa kamu tidak mengikuti pelajaranku ini? Jadi di situ dia menjelaskan alasannya. Alasannya dia kecapean, tidur malam. Kemudian dia bisa mencari solusi sendiri, yaitu menggunakan alarm jam. Jadi dia bisa bangun tepat waktu. Jadi untuk restitusi ini anak bisa mencari solusi sendiri. Ya, Bapak Ibu guru juga bisa memberikan solusi yang untuk anak-anak bisa lebih baik, tidak marah-marah seperti penghukum tadi. Kemudian ini ada contoh kasus murid sering tidak menyelesaikan tugas atau PR. Ada hukuman, guru menghukum murid tersebut untuk membersihkan kelas. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Ada konsekuensi, yaitu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya di waktu istirahat atau dengan mengerjakan 5 kali lipat. Guru tegas dan murid menghormati aturan. Yang ketiga tadi restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi di sini hukuman. Pasti Bapak Ibu guru pernah ya menghukum murid-muridnya? Pernah. Sering ya? Pernah saja sering ya. Jadi ketika anak tidak mengerjakan PR, pasti ada konsekuensinya. Dia disuruh apa? Ayo biasanya kerjakan 5 kali lipat di lembaran itu. Saya berjanji akan mengerjakan PR, seperti itu ya. Biar apa anak-anak itu sudah. Tetapi banyak anak-anak kita itu hari itu paham, besoknya ya diulangi lagi. Banyak yang betul ya? Ya, benar begitu. Ya, kemudian restitusi tadi sudah saya jelaskan, yaitu membantu murid menyelesaikan masalahnya. Jadi murid itu dia melakukan kesalahan, tapi dia bisa menyelesaikan masalah itu tanpa harus dihukum. Jadi guru terbuka, siswa lebih menghormati gurunya. Ya. Selanjutnya 5 posisi kontrol restitusi. Di sini ada penghukum, ada teman, manajer, pembuat rasa bersalah, dan pemantau. Nah, di sini saya akan melihatkan video. Nah, coba Bapak Ibu guru perhatikan.
dia menghukum siswanya dengan berlari 5 kali. Nah, ini ada contoh lagi. Nah, di situ rasa bersalah gitu. Dia merasa bersalah. Nah, jadi ibu gurunya itu rendah ya. Nah, gimana nanti kalau dimarahi sama bapak kepala sekolah bisa jatuh nanti seperti itu. Kalau sekolah kita biasanya gimana? Untuk anak-anak? Nabi, apa nadanya tinggi apa rendah ya? Oh iya, kalau Labib itu harus nadanya tinggi. Kalau rendah, semuanya ya Labib aja. Iya, mungkin kalau untuk yang tunarungu pasti ya gimana pindah jabatan negara. Dikeloyoti gitu ya? Dengan ekspresi wajah beda. Iya, kalau Semakin kita melotot, semakin kita putih. jadi ya untuk yang B kita pelototi sampai mau lepas baru dia ya. Kalau untuk yang hambatan intelektual kayak Labib, siapa yang sering terlambat ini? Banyak pasti. Evan. Ya, santai ya. Saya ya. Ya, jadi untuk anak-anak kita berkebutuhan khusus pasti mereka santai. Apa itu rasa bersalah itu mereka belum ada karena spesial. Selanjutnya jadi tadi posisi teman. Jadi dia menganggap siswa itu sebagai temannya, malah mengunggulkan ya. Biar dia untuk mengulangi kesalahannya semakin gimana? Semakin diulangi ya. Benar-benar selalu tidak kapok. Iya, nggak kapok, dia malah nanti pas
ya besok. Kalau pasti nanti dibuang, diserai seperti itu. Pasti kalau terlambat ya iya dibuang. Gimana? Iya. Jadi untuk posisi teman tadi, ibu gurunya lebih sabar, ya lebih apa ya, untuk memberikan kesalahan siswanya tidak terlalu mengganggu. Dia malah memberikan, justru malah anak itu akan mengulangi kesalahannya. Ya, kemudian ini ada posisi pemantau. Di sini untuk posisi pemantau, dia lebih apa ya, untuk peraturannya, untuk masuk kelasnya jam berapa, seperti tadi jam 9.30. Oh ya, itu maksudnya itu pulangnya ya, maksudnya jam 7, kalau di sini jam 7.30. Jadi anak itu ditanya dulu, ini masuk kelasnya jam berapa, kok baru berangkat, seperti itu. Jadi kalau untuk posisi pemantau ini lebih ke peraturannya, ditanyakan anaknya untuk jamnya berangkat jam berapa. Nanti untuk hukumannya, dia setelah istirahat tadi jam 9.30 sama dengan sekolah kita ya, nanti anak itu harus mengerjakan tugasnya di jam istirahat itu. Jadi untuk posisi pemantau lebih ke peraturan sekolah atau tata tertib sekolahnya. Untuk hukumannya sama, tidak terlalu berat, hanya untuk mengerjakan tugas. Anak itu pasti bisa mengulangi kesalahan lagi. Kemudian ini ada posisi manajer.
Bapak Ibu guru, ini tadi posisi manajer. Nah, di sini posisi manajer itu lebih halus. Anak itu lebih menghormati ibu gurunya ya. Dia bisa menyelesaikan masalahnya dan mencari solusi di mana kalau terlambat saya harus bagaimana. Kemudian untuk cara bicaranya juga lebih sopan, menghargai ibu gurunya. Bapak Ibu guru, dari posisi 5 ini yang lebih bagus yang mana? Yang manajer. Apakah Bapak Ibu guru sudah menerapkannya pada diri sendiri? OTW dari OTW. Masih perlu memperbaiki, masih OTW kata betul. Jadi selain kita menerapkan 5 posisi kontrol ini kepada siswa kita diharapkan juga memperbaiki diri kita dengan contoh-contoh yang ada di video tadi ya. Jadi untuk posisi manajer lah yang lebih baik untuk kita terapkan ke siswa kita agar siswa kita lebih menghargai dirinya dan juga bisa mencari solusi sendiri. Tadi ketika dia terlambat bangun, dia menggunakan alarmnya agar dia bisa disiplin waktu. Sudah paham untuk posisi kontrol ini ya? Saya lanjutkan lagi. Contoh penerapan 5 posisi kontrol, yaitu contoh kasus murid terlambat datang ke sekolah. Yang pertama ini penghukum. Patuhi aturan sekolah, lalu bersihkan kamar mandi, lari keliling halaman sebanyak 10 kali. Nah, ini penghukum. Biasanya untuk anak-anak di sini itu kebanyakan yang hambatan intelektual. Kita biasanya menyuruh anak itu apa ya? Kayak membersihkan kelas. Ayo, nanti lagi membersihkan kelas. Tapi sama aja nih, tetap diulangi lagi untuk anak-anak kita. Kemudian membuat rasa bersalah. Untuk ini, kamu kok terlambat terus sih? Kamu gak kasihan sama ibu? Kalau ibu ditegur sama kepala sekolah gimana? Seperti itu nggih untuk pengucapannya. Jadi lebih lembut, tetapi tidak dihargai sama siswanya. Apalagi untuk sekolah kita, anak kita. Oh, kok ya sih ngomong begini? Seperti itu nggih. Kemudian teman. Ayolah nak, jadi anak yang tertib ya, biar guru bangga. Untuk kali ini gak apa-apa, kamu terlambat, jangan diulangi lagi ya. Kalau seperti ini gimana? Untuk teman, jadi posisi teman sama aja ya, tetap diulangi. Anak itu menganggap kita malah sebagai teman. Alah, nanti sama Pak Budi ya dielus-elus ya. Kemudian posisi pemantau. Sekarang jam berapa? Kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan jika kamu melanggar aturan? Jadi pemantau itu lebih ke peraturan kelas. Anak itu ditanya, bagaimana tadi ke sekolah, berangkat jam berapa, tidur jam berapa, seperti itu. Untuk yang kelima ini ada manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara memperbaiki kesalahan ini? Jadi di manajer ini guru lebih dihargai dan dihormati siswanya. Guru lebih apa ya, untuk siswanya agar tidak mengulangi, tetapi lebih mencari solusinya gimana. Kalau saya terlambat, saya harus bangunnya seperti apa. Jadi untuk manajer ini posisi yang lebih bagus. Selanjutnya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas?
kelas kita, sebelum kita memulai suatu pembelajaran, pasti adanya keyakinan kelas. Misalnya, sebelum kita masuk sekolah itu jam berapa, itu ada keyakinan kelasnya. Kita masuk sekolah jam 7.30. Kemudian bila di kelas tidak tidur saat jam pelajaran, tidak makan saat jam pelajaran, kemudian memperhatikan Bapak Ibu guru, kemudian nanti ada kayak diskusi. Jadi keyakinan kelas itu dibuat oleh kelas, oleh gurunya sama siswanya di kelas. Jadi harus ada kesepakatan kelas agar saat pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Jadi di sini mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, untuk pertanyaan ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa nggak Bapak Ibu? Kok kenapa kita harus memakai helm? Untuk keselamatan, untuk mengantisipasi. Jadi di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm untuk mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Tapi kenapa kok tidak keyakinan gitu? Tapi harus peraturan. Gimana? Harus seperti yang membuat satu pihak. Jadi kalau peraturan itu secara tertulis. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk kesehatan. Jadi di sini kita untuk penggunaan masker yaitu untuk kesehatan, untuk kesehatan kita agar terbebas dari kuman. Kemudian kegiatan pembuatan keyakinan kelas di SDMB. Nah, ini contoh kesepakatan kelas saat pembelajaran di kelas, yaitu untuk membuat keyakinan kelas harus melibatkan guru dan siswanya. Nah, untuk kesepakatan kelas itu harus diingat siswanya. Jadi ketika misalnya siswa kita tidur di kelas, pasti kita bertanya pada siswanya, apakah kamu tahu keyakinan kelas kita apa? Kenapa kok tidur di kelas? Pasti anak itu bisa menjawab. Soalnya ketika kita sedang melakukan pembelajaran, pasti ada kesepakatan kelas dulu, ya. Bagaimana cara membentuk kesepakatan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan, lebih nyata, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dengan bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas sekolah agar mudah diterapkan. Siswa atau warga sekolah dilibatkan dalam pembuatan. Contohnya gimana? Kalau kesepakatan kelas di sekolah, di kelas Bapak Ibu, biasanya kesepakatan kelasnya seperti apa? Contohnya? Terus kita yakini dan kita sepakati bahwa peraturan itu nantinya akan membuat keyakinan itu nanti akan kita pakai dalam warga satu kelas. Dibuatnya bersama-sama dan diyakini bersama-sama. Jadi keyakinan kelas itu kita patuhi di dalam kelas. Jadi misalnya tadi sebelum masuk kelas itu pasti kita berdoa dulu seperti itu. Terus memperhatikan apa yang disampaikan guru, kemudian berdiskusi, dan masih banyak lagi untuk keyakinan kelas kita. Apakah di kelas panjenengan sudah semua ada keyakinan
ada entah berapa maksudnya kalimat. Oh yang penting anak itu ingat, tidak terlalu panjang. Misalnya terlalu bertele-tele, anak itu pasti lupa apa ya keyakinan kelas tadi itu. Apalagi kalau kelas hambatan pendengaran seperti itu, mereka pasti mengingatnya juga agak susah, dan juga untuk yang hambatan intelektual terlalu panjang, apalagi mereka belum bisa membaca. Jadi hanya mengingat itu pun baru kita omongi hari ini, besok baru keluar kelas sudah lupa apa, sudah ingat-ingat itu ya keyakinan kelas apa seperti itu. Jadi harus sesuai kondisi siswanya. Jadi kita tidak harus membuat keyakinan kelas itu seperti anak reguler, harus apa ya, lebih tinggi untuk peraturannya, untuk keyakinan kelas. Ada ini tadi segitiga restitusi. Nah, di sini yang sudah saya jelaskan tadi ada menstabilkan identitas, yaitu tahapan yang pertama kita akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Menstabilkan identitas itu contohnya seperti yang kemarin saya sudah buat rekaman sama Naura, dia sering datang terlambat. Saya tanyakan dulu kenapa Naura terlambat. Jadi dia menjawab karena itu tidur kesiangan. Jadi menstabilkan identitas ini mencari permasalahannya. Dia kenapa kok membuat masalah itu, kenapa. Kemudian selanjutnya yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu semua perilaku memiliki alasan. Jadi tadi Naura terlambat sekolah, kita tanyakan, Naura kenapa terlambat? Dia menjawab, itu gue tadi malam saya begadang mendengarkan TV, soalnya kan hambatan penglihatan, jadi itu mendengarkan TV, dia mendengarkan radio. Kemudian kan nggak tahu jamnya, jam berapa, pokoknya kalau nggak ada alarm dari ibunya kan dia nggak tidur. Kemudian dia bisa mencari solusi sendiri, bagaimana kamu bisa tidak mengulangi kesalahan itu. Kemudian dia menjawab, saya nanti pulang sekolah akan menggunakan alarm, jadi untuk mengingat kalau saya tidur jam 9 nanti bangunnya jam 5 agar tidak terlambat. Jadi di validasi tindakan yang salah ini anak bisa mencari solusi sendiri, ya, bisa mencari masalah yang dihadapi itu bagaimana dia tidak mengulanginya. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, di sini yang tadi saya sudah jelaskan, keyakinan kelas pasti ada. Guru nanti menanyakan, kamu tahu nggak keyakinan kelas kita apa? Kalau terlambat ke sekolah, berarti keyakinannya apa kemarin? Kan kita harus disiplin. Nah, kenapa melanggarnya? Seperti itu ya. Jadi di sini keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti itu keyakinan kelasnya. Nah, terima kasih untuk apa yang sudah saya jelaskan. Di sini mungkin ada beberapa pertanyaan atau masukan dari Bapak Ibu Guru untuk aksi nyata modul 1.4 budaya positif ini. Monggo untuk Bapak Ibu Guru mungkin bisa memberikan pertanyaan atau masukan atau saran untuk saya. Terima kasih. Tidak. Terima kasih dari
yang panjang dan materi yang sangat apa ya, materi di modul budaya positif ini memang sangat penting untuk kita sebagai guru. Di sini kita diajari untuk bagaimana caranya merestitusi dengan restitusi segitiga, mencari apa itu solusi-solusi dengan banyaknya masalah yang kita hadapi dengan di sekolah. Begitu dari paparan Bu Eni yang sudah panjang dan sangat menarik juga. Di sini saya cuma punya penguatan saja Bu Eni ya. Memang segitiga restitusi itu sangat penting untuk kita sebagai guru, untuk kita praktikkan, tidak hanya di JKP saja, tidak hanya pada Bu Eni saja, di aksi nyatanya mungkin nanti bisa dipraktekkan untuk teman-teman guru yang lain yang mungkin bukan JKP pun, karena memang sudah didiseminasi oleh Bu Eni selama JKP angkatan 7. Dan hanya itu saja Bu Eni, terima kasih atas paparannya yang sangat menarik dan sangat terinspirasi. Terima kasih. Terima kasih Bu Indah untuk penguatannya hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan atau menerima sharing-sharing dari saya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk panjenengan semua. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.